Yang kelima, orang yang sakit, bahasa sakitnya, la yurja buruk. Tidak diharapkan kesembuhannya. Itu kanker, stadium akhir, yang juga yang masih lunas atau apa, yang dia tidak selalu sampai kemarin apa, misalnya reaksi yang berlebihan, misalnya terlalu lama, selalu atau mungkin apa saja. Pokoknya ini tidak diharapkan kesembuhannya. Dengan berpuasa dia akan menjadi tahu dan berparah dan berbahaya. Bagi mereka tentu sekali lagi boleh berpuasa. Yang terakhir yaitu pekerjaan, seseorang yang memiliki pekerjaan yang memiliki pekerjaan yang bukan dia sebenarnya pekerjaan. Tapi kalau dia bilang, yang kalau dia berpuasa tidak bisa bekerja, dia harus berbuka. Pekerja berat yang dengan berpuasa dia tidak bisa bekerja. Bagi mereka diperbolehkan berbuka. Jadi pekerja berat yang berusaha konsentrasi misalnya apa, menggali tambang misalnya, atau apa misalnya yang menjadi pasmate itu kan dia kerjanya 48 jam kalau saya 48 jam nanti kerja dan seterusnya membaca berpuasa berjalanan mengacu segala macam perjalanan yang apabila dia berpuasa dia konsentrasi dan mempelajari celaka kerja. Bagi mereka maka diperbolehkan berpuasa. Terakhir, bagaimana kalau seseorang itu berpuasa? Kan itu wajibnya. Karena wajib bilang sangat, tetapi sebenarnya hari dibolehkan lagi. Bagaimana kalau orang itu berbuka bulan? Prinsipnya, kalau seseorang itu berbuka di bulan Ramadan, boleh. Saya mengamalkan untuk melalui beberapa faedah jatuh min ajarin. Jadi intinya itu faedah jatuh min ajarin. Bahwa kita ini kalau berbuka puasa, kalau berbuka di bulan Ramadan dengan alasan yang sia-sia maka silahkan dia berkodok atau menggantinya nanti di bulan lain di hari lain dengan kodok. Itu prinsip. Maka dari lima ya. Jadi lima yang diperbolehkan berbuka tadi, maka semuanya kalau sudah berbuka itu adalah kodok. Tapi Ustaz, tidak semua orang bisa kodok. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengkodok? Bagi yang tidak bisa mengkodok, maka boleh diganti dengan fidyah. Jadi fidyah itu berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak bisa mengkodok. Itu prinsip hukum. Misalnya tadi haid nifas, misalnya bagi mereka kemudian berikutnya sakit, safar, sekarang kalau mereka keadaannya ya bayar, ya kenapa? Karena kalau bisa sudah dua, apalagi kalau berikutnya dua lagi. Kalau tahunnya tidak bisa, maka ulang lagi. Makanya berbeda. Yang kelima juga sama, yang sakitnya tadi tidak bisa sembuh, itu juga ada ya. Terus, kalau orang yang berat terbagi dua, bagi yang tidak mungkin cuti di luar bulan Ramadan, maka bagi mereka tidak. Tidak mungkin cuti misalnya Amerika, beberapa dan sebagainya. Kalau polisi Ustaz, saya tidak polisi cuti berapa sebulan? Sebulan. Nah, bagi mereka bisa saja harus keluar lapas.
jujur bisa jadi nggak pulang sama mereka. Bagi mereka tentu kalau misalnya bisa Allah, ya Allah. Tapi kalau kemungkinan sedikit jatah rezekinya sedikit, kalau mungkin jatah rezeki dipakai cuti berobat atau cuti di bulan mana saja di bulan puasa, maka bagi mereka rezeki adalah pilihan. Tetapi bagi yang bisa libur cuti leluasa, maka bagi mereka berlaku pokok. Misalnya bekerja karena ada pertanyaan saya bekerja tambang di Siberia, yang sudah ada di Siberia yang kemudian siangnya itu hampir 21 jam, siangnya hampir 21 jam, malamnya cuma 3 jam, 3 jam setengah. Apakah saya puasa? Terus saya kemudian di tambang. Karena puasa sebelumnya, ya, kalau puasa saya jadi tapi dia wajib karena dia liburnya nggak akan tanggung, kalau minggu, ya sebulan itu 2 minggu libur. Tapi karena dia di luar negeri, biasanya dia ambilnya yang libur itu istilahnya itu 92 6 bulan kerja, 2 bulan libur, 2 bulan puasa. Kira-kira begitu. Kemudian terakhir ada satu masalah, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui. Apa hukumnya? Hukumnya adalah dia termasuk boleh berbuka puasa. Cuma sekali lagi ini kategorinya kategori mana? Apakah kategori yang bisa memborong atau kategori yang tidak bisa memborong? Saya tidak akan bahas kesimpulannya ada, ya tidak cemas. Kesimpulan saya, bagi wanita yang hamil atau menyusui, maka baginya boleh berbuka. Saya boleh berbuka. Yang karena berbukanya, baik yang haid, baik yang hamil atau menyusui, maka dia bayar fidyah. Jadi serta-merta karena dia berbuka, maka dia bayar fidyah. Kalau alasan berbukanya karena menyusui dan hamil atau menyusui. Karena cara hamil dan menyusui sebetulnya bukan dirinya, tetapi ada kepentingan makhluk lain yaitu anaknya. Anak itu makhluk lain bukan. Kalau anak kita itu makhluk lain. Kalau akhir dalam masalah puasa. Jadi ada makhluk lain. Dan itu punya kepentingan. Ya. Oh saya bisa kuat puasa nggak apa-apa sampai dengan maghrib. Kalau itu baiknya nggak dapat nutrisi, nggak apa-apa. Biar baiknya dalam belajar berpuasa. Salah itu. Belajar berpuasa suruh belajar. Begitu juga saat saya mau kuat menyusui juga. Nah, itu baik bagaimana? Karena kalau nutrisi, asupan nutrisinya berkurang, maka akan berkurang juga kuantitas air susunya. Jadi memang sebetulnya kalau kita berbuka itu bukan karena kita, bukan karena posisi kita, tapi karena posisi bagi kita. Karenanya maka dengan berbuka dia membayar fidyah selama begitu ya. Sudah dia bayar fidyah. Apakah fidyahnya itu cukup? Nah ini baru terjadi. Bila ternyata di kemudian hari dia tidak memungkinkan untuk memperoleh, maka fidyahnya sudah cukup. Tetapi bila di kemudian hari memungkinkan untuk memperoleh, maka wajib dia membayar memperoleh tanpa menagih dari fidyahnya. Maka itu puasa ya, itu fidyahnya. Kalau fidyahnya kita berpuasa sekarang. Jadi yang dikeluarkan tidak boleh kali. Apa dalilnya? Wa alhamdulillah. Jadi boleh. Fidyah yang sudah diberikan
tidak boleh ditarik, kalau bisa ditambah. Ini pengertian pertama. Nah, kenapa demikian untuk wanita yang hamil dan menyusui? Karena bagi beberapa wanita ternyata banyak yang tidak memungkinkan qadha. Dia hamil, baru bulan kedua masuk Ramadan, puasa boleh bukan? Boleh saja buka selama 1 bulan. Selesai Ramadan masih hamil lah, masih kan tidak bisa qadha karena pas awal sudah bulan ketiga kan, nunggu sampai 5 bulan berikutnya melahirkan dia nikah, hamil nikah dia menyusui. Menyusuinya berapa tahun? 2 tahun. 2 Ramadan ada ya, masa Ramadan 2 Ramadan baru selesai menyusui lagi anaknya 5, satu anak 3 tahun, berarti 15 tahun dia tidak puasa. Sepertinya berikutnya akan sulit dia qadha. Karena apa? Berkaitan usia. Kan kalau dia menikah 25 tahun, kalau dalam 50 tahun sudah berapa tadi? 40. Biasa 40 juga masih ada pengasuhan anaknya, berbeda. Belum lagi suaminya pensiun mungkin atau meninggal atau dia bercerai, dia harus menjadi keluarga juga mencari nafkah, ada kewajiban di masyarakat, di faktor haid juga di bahaya juga, ya, sehingga kemudian ini menjadi kesulitan kalau dia harus mengkorok puasanya. Makanya fidyah yang sudah dibayarkan itu cukup, ya, tetapi sekali lagi serta-merta dibayar fidyah apa? Tidak ada masih berikutnya. Ada perempuan hamil, dia tidak kan dia cara puasa. Sudah lahir, ternyata sebaiknya mana susu oleh ibunya. Dia lebih memilih susu sapi, melalui susu formula. Ya, tidak sebetulnya kita dengan sapi itu sudah susu. Tidak boleh gabung. Boleh gabung dengan sapi. Jadi kemudian dia disusui, habis itu ya tidak menyusui kan, ya susunya berhenti, harus susunya kadang-kadang ada beberapa yang hanya dia tidak menyusui, keluar aja 5 tahun lah hamil-hamil. Nah tentu bagi mereka sekali lagi mengkorok menjadi yang mungkin. Kalau tidak lama per hari, per bulan, 3 hari itu sudah tahu tidak lama. Tapi kalau per hari, per bulan, 5 hari bulan ini juga selesai. Jadi bagi mereka menjadi tidak memberatkan melaksanakan karena sahur, tetapi serta-merta dia membayar denda. Berkaitan dengan fikih Ramadan secara ringkas sudah saya sampaikan. Nanti kita kaitannya bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah, bagaimana kita menjadikan Ramadan yang kita berpuasa tetapi kemudian kita memiliki dari tambah. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya selalu mempersilakannya 10 pohon ibadah. Ya, nanti ada 10 pohon ibadah khas Ramadan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita fokus pada puasa Ramadan. Siapa saja yang difasilitasikan berpuasa padanya? Siapa saja yang boleh berbuka di bulan Ramadan dan apa yang harus dilakukan dari berbuka di bulan Ramadan kalau dia mulai tidak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan. Silakan. Ya. Saya pernah jika ada seorang muslim dia masuk Islamnya pada saat bulan puasa, apakah pada saat hari dia masuk Islam itu dia wajib puasa atau baru Islam harinya? Ada lagi yang lain? Mereka biasanya kalau urusan puasa rame nih yang nanya.
Kemarin ini puasa kan tanggal 1 Rajab jatuhnya hari Sabtu. Ya. Kita nggak terkait lagi dengan hari Kamis dan Jumat langsung hari Sabtu atau? Ya, Ibu mau puasa. ya puasa jadi dari hari Sabtu Itu saja. kalau ada puasa berapa hari? Sekarang saya udah puasa. Nah, kalau jadi tidak ada puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Rajab. Tidak Tidak ada. Yang ada sekali lagi kalau berada itu 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16 sampai 29. Itu yang ada. Tapi kalau 1 sampai 10 tidak ada. Di selang-seling kalau di selang-seling terus di selang-seling 11, 12, 15, 16. Lalu besok 13, 14, 15. Oh, full 13, 14, 15, sekarang semua lain. Selanjutnya lanjutkan lagi ke selamanya segera mulai. Yang lain? Jadi intinya sahur belajar itu sama dengan sahur bulan lain. Sama persis. Tidak beda. Tapi ada beberapa orang yang sempat puasanya raja-raja. Alhamdulillah. Kalau imannya lupa. Ya, gimana Pak? Oh, Kalau cara tadi mengatakan tadi, ya. saya ingin mengulang 2 kali mengenai sesuatu yang itu adalah makanan Ya. yang tadi merokok juga. Mungkin di beberapa kalangan mungkin dan penjelasan yang waktu itu Ya. ketika kita bertanya kerjasama setiap hari, jika ada statement bahwa ngomong makanan minum itu bisa jadi harga kumparan lah, sehingga mereka akan kalau yang senang mungkin ada juga jadi bisa membuat ketemu yang maksudnya sejak Ya. Begini, ini sengaja sengaja saya selalu mengatakan itu karena orang selalu mencari hal lain yang itu termasuk yang membatalkan puasa. Di kalangan mazhab itu ada 8 surat, di mana dia masih 90 poin untuk membatalkan puasa. Jadi akan menjaga amanah untuk air, dan sudah tidak segala macam. Maka kemudian kita bergegas 2 hari menjadi hari bergegas. Kan mungkin pertanyaannya itu merokok itu kan hal yang baru. Kalau misalnya kalau dilihat dari sisi klasik itu menjadi hal yang baru. Karena merokok itu baru ada sekitar abad 13-14. Berarti kalau dari sisi Islam 6 abad setelah Islam penyebarannya betul-betul sekitar abad itu. Karena itu merokok pertama kan ada di India. Yang ditemukan oleh orang-orang yang menjadikannya, kemudian dikembangkan pengalaman merokok di dunia, namanya juga merokok di dunia. Merokok yang ya di luar negeri karena orang kemudian apa yang di NTB itu beruniknya juga yang ya karena memang tubuhnya adalah kemudian menyebar menjadi budaya baru dan tidak terkecuali ada di dunia Islam. Mereka ditanyakan apakah merokok itu membatalkan puasa atau tidak? Jawaban para ulama. Jadi pendapat seluruh ulama di seluruh dunia sebanyak sejarahnya hari ini mereka mengatakan bahwa rokok membatalkan puasa. Jadi menurut saya batalnya atau rokok membatalkan puasa bukan karena dia makannya, tetapi dikarenakan sebab lain. Ya, sebab lain. Apa sebab lain itu?
sebab lain itu karena perilaku merusak kesucian puasa dan merusak kesucian puasanya dan maksudnya minum makan minum halal, minum makan itu halal. Kalau puasa jadi halal. Apalagi yang tidak jelas, yang tidak halal, dan perbuatan atau kelakuan tidak halal. Maksudnya di situ. Kenapa makan itu dilarang? Karena tak pantas orang yang halal saja dilarang, ini yang halal yang terlarang masa mau dikerjakan? Logikanya maka tidak akan berusaha termasuk termasuk rokok. Jadi harus diingatkan bahwa rokok itu adalah perbuatan perilaku yang tidak jelas hukumnya, tidak halal. Karena dia tidak halal, maka ada perbuatan kalau dia rokok. Pertanyaan berikutnya, apakah ulama mengatakan malam boleh merokok? Tidak ada yang kalau dibuka fakta tentang rokok itu membatalkan puasa, tidak ada yang mengatakan rokok di malam hari saja, yang siang hari tidak ada. Kalau saya ngomong, kenapa malam itu tidak boleh merokok? Karena malam masih ada ibadah, dan dia masih bulan Ramadan dan padanya ada ibadah. Dan bulan dan nama yang merokok kenapa selalu berkata Bismillahirrahmanirrahim. Apa pantas? Apalagi semua sholat, semua pokoknya sini baru dulu. Dulu, berapa itu? Jadi kalau itu salah ini kalau ini tidak besar. Jadi kalau itu adalah kegiatan yang merusak puasa. Nah, penjelasan saya memang menjadi depan. Apa? Ada orang kemudian sadar bahwa saya itu bukan hal biasa. Kalau saya sebutkan bahwa orang itu sama dengan minum, maka orang mempunyai hal yang biasa. Kalau minum, jadi malam boleh, malam juga boleh. Sama dengan minum, kalau boleh, itu juga boleh. Di mall boleh, di atas segala pasir juga boleh. Kalau kita paham bahwa rokok adalah makanan, kalau tidak akan pada sisi buat dia adalah perbuatan yang tidak halal. Dan ini berlaku yang menyebabkan saya katakan tadi orang menyebut sampai puluhan yang membatalkan puasa. Nah kalau kita cermati misalnya, muntah itu membatalkan puasa. Kalau kita cerita kalau membatalkan puasa itu silakan saja bukan. Namanya muntah di mana juga sakit. Kalau mukanya dari lawan pagi, ya kalau yang beli masalah yang harus buka, yang kuat berjalan. Tapi kalau mukanya dari lawan pagi, seluruh yang dipakai waktu semua keluar semuanya. Dia harus bekerja, makan siang sudah selesai. Alasannya, nah begitu. Yang penting ada alasan, karena sakit itu tidak ada definisinya. Biasanya hari ini kita dapat Indonesia bersama Islam Indonesia belum melakukan surat keputusan bersama tentang jenis penyakit yang boleh berubah. Dan semoga semua tidak akan terjadi itu. Kenapa? Karena sakit itu dikembalikan kepada masing-masing orang. Ada orang itu kuat, ada orang yang tidak kuat. Dan itu terpilih aja, kan belum sampai ke maghrib. Binasa itu belum terjadi, kan? Baru prediksi aja. Ini melakukan tapi dia bekerja, ya apa? Kerja kan ada orang itu bekerja, ada hasil. Cuma kalau dia sakit, baru dia tidak berpuasa, maka silakan. Jadi
Jadi sekali lagi pembatalan itu atau yang membatalkan itu tidak serta-merta begitu. Saya kalau itu sebenarnya semua sakit, semua aja. Mudah-mudahan dengan bulan itu tidak terjadi. Pakai mata besar berkata, orang mata juga sih. Saya perasaan itu sih. Saya lihat itu baru batal dan orang yang pernah dengan mata harus harus. Nah, kalau yang begitu boleh batal. Tapi bagi orang yang tidak pernah dengan mulutnya, bagi orang yang selalu minum dengan mulutnya dan tidak pernah minum dengan matanya, tidak kasih mata, berapa waktu berkesehatan, walaupun satu belum berkesehatan, tidak mata. Itu berbeda. Jadi, dia bagi saya membicarakan karena kemudian ternyata orang itu bersih tidak disengaja dan tidak halal karenanya memfatwakan bahwa dia membatalkan puasa. Jadi sebetulnya kalau selesaikan penjelasannya adalah bahwa itu membatalkan puasa. Cuma pertanyaannya apakah boleh dari dalam hari rokok? Ya, ada boleh. Berarti rokok malam tidak. Kalau begitu orang-orang di bawah rokoknya harus dilakukan. Kalau orang sakit boleh dibawa rokoknya, jangan karena kalau tidak melakukan rokok seluruh hal tidak. Jadi kalau merokok silakan nanti merokok dan tidak. Cuma kalau sudah sampai kalau mau merokok cari tempat yang ada api. Karena di sini tidak diriwayatkan ada api. Jadi kalau daerah nanti merokok di tempat yang ada api. Jangan cari tempat surga karena surga semuanya ramah. Ya, ada lagi satu lagi masih boleh. Bayar dia minimal makanan yang dimakan oleh seseorang. Jadi satu hari berbuka puasa maka satu porsi makan orang miskin. Ya, satu hari berpuasa minimal satu hari. Ini memang ada diperdebatkan pada ulama. Apakah manfaatnya? Entah itu barangnya misalnya keras, rusok, atau ini memang tidak disebutkan. Tapi saya kembali kepada dasar yang penting satu porsi makan. Jangan kemudian kesimpulan dengan sebarang misalnya dengan alkoholnya itu tidak. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di ayatnya ada penjelasan wa antara khairan Allah khairullah. Yang namanya kriteria itu sebagus-bagusnya gitu. Oleh karena itu tidak hanya berasnya saja, tetapi juga dengan kalau ya, dengan lawannya, lainnya, melawan dan lainnya. Jadi kalau satu hari satu paket sembako, harganya kalau berapa? 50 ribuan, mahal. Bahkan awal-awal, kalau kita bermewah-mewah, bahkan awal-awal. Ya, jadi ukurannya satu porsi, maka para sedikit. Porsi maka tapi kalau kita yang sedikit ya disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya kita sebuah juga 80 lah. Oh ini mah kaya, setelah di mana? Ini mah 20.000. Saya mau puasa di model kita makan kalau boleh.
apa tadi? Karena sebelumnya itu salah lalu kita sama banyak yang pada sebelumnya banyak. Jadi sekali lagi intinya adalah satu situasi maka sedikit keras sekali. Nah, sekali lagi ini memang dibahas soal nanti berarti kalau pada bisa bolehnya satu orang dikasih 30 porsi, boleh. Bisa bolehnya 30 porsi dengan porsi, boleh. Bisa bolehnya diapakan? Dilakukan restoran, boleh. Dan kalau sederhana itu orang selesai boleh. Ini sekali lagi itu dengan restoran kita. Konsepnya selalukan berubah setelah dengan satu porsi makanan. Sekiranya satu porsi makanan bagaimana saja masalah ya. Karena kalau di tempat itu selalu suami sudah itu ada biasanya ya kalau dari banyak situasi saya melakukan seperti itu. Allah orang miskin atau akhirat itu penjiwaan terkait dengan itu sebaik-baiknya kita menjadi kuasa kita.